Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai 4 keutamaan sholat duha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Keutamaan yang pertama, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti, dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, hadis riwayat Muslim. Persendian yang ada pada seluruh tubuh kita sebagaimana dikatakan dalam hadis dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian, hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi bukti selalu benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan sholat duha sebagaimana disebutkan pula dalam hadis dari Abu Buraidah. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan kedua, akan dicukupi urusan di akhir siang. Dari Nuaim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Al-Asim Abadi menyebutkan, hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga dirinya dari terjerumus dalam dosa atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas dari itu. At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang, di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Keutamaan yang ketiga, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu setelah matahari terbit. At-Tibi berkata, yaitu kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak, sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat Isra. Sholat tersebut adalah waktu sholat di awal waktu. Keutamaan yang keempat, termasuk sholat awabin, orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah.